Pendek ini, saya Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan dan juru bicara pemerintah. Hari ini saya berada bersama para jemaat Gereja Bethel Indonesia di Mawar Saron, Kelapa Gading. Saya datang untuk meninjau tempat dalam rangka kunjungan Bapak Presiden. Jika Tuhan memberkati, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau akan melakukan silaturahmi atas undangan Bapak Pendeta dan seluruh jemaat. Karena itu mohon doa dan dukungan dari seluruh Gereja Bethel Indonesia dimanapun Anda berada, agar negeri kita selalu damai, negeri kita selalu dalam kebersamaan. Kita harus bersama-sama melawan perilaku-perilaku intoleransi, kita melawan perilaku-perilaku radikal. Mohon maaf, hati-hati pakai ayat. Jadi kalau di sini siapa yang fasik? Ya. Apakah termasuk ILC sekarang? Jangan begitu. Mama nafasi. Fasik apa maknanya? Mama nafasi. Apa maknanya? La mastal hada mama nafasi. Mama anta. Wa nustal hada li fasik aina. Saya mau jadi diskusi. Apa itu apa fasik? Saya mau jadi diskusi bukan perkara. Jadi gini. Kalau Anda menolak konsep ayat itu, kalau Anda menolak ayat fasik itu, Ngabalin, Anda dengar dulu. Baru ada jawab. Enggak. Jangan juga begitu. Tahu tidak asbabun nuzulnya ayat itu? Ini masalahnya, asbabun nuzul ayat itu ada petugas zakat yang dikirim untuk mengambil zakat. Lalu dia kemudian bermalas-malasan datang lapor kepada khalifah, mereka tidak mau bayar zakat. Itu yang fasik. Kalau orang memberitakan berita benar, mana bisa dikatakan fasik? Sabar. Saya diberi kesempatan sekarang. Saya mohon maaf. Ya, saya diberi kesempatan. Saya sengaja diam, tenang. Pak Ngabalin bicara. Padahal kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Ngabalin, termasuk bahasa Arabnya. Apa itu? Apa boleh buat? Hayawanun natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun natik. Saya pakai tidak menyebutkan itu bahasa Arab. Pakai tok, bos. Itu kaidah ilmu. Ini yang saya hindari. Terus terang, itu sudah banyak forum. Saya sebetulnya menghindar. Saya pernah di MNC. Saya masuk, saya tidak tahu bahwa saya menghindar. Saya salaman dengan saya tidak mau sebetulnya. Saya salaman, saya izin ya, saya sibuk. Saya tidak mau berhadapan begini, tapi karena terlanjur, saya di sini. Jangan dan terpaksa. Kemudian sabar, Ustaz, saya juga bicara, saya berhak. Anda silakan. Ada moderator. Silakan. Iya. Serahkan moderator. Kita belajar demokrasi. Silakan. Ada moderator. Ya. Jadi kita ini jangan sembarangan pakai dalil. Hati-hati MUI, Muhammadiyah NU, siapa lagi yang kita mau hargai? Jangan dengan mudah, kalau itu tidak sesuai kepentingan kita katakan fasik. Hati-hati, ini ulama besar. Kalau Anda berani, besok kita undang. Kita ngobrol. Insya Allah saya siap. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap? Insya Allah, tenang aja. Jadi jangan main nantang-nantang begitu. Mana mungkin MUI, Muhammadiyah NU tiba-tiba dikatakan tidak tabat. Begini. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang. Yang penting harus dilakukan. Kenapa tidak melakukan klarifikasi? Oke. Konsep tabayun itu konsep Al-Quran, Pak Zaitun. Belajar agama. Jangan Anda membuat belajar dalil itu, belajar dalil harus lengkap. Mohon maaf. Sorry kawan. Kalau dua-duanya ngomong, nggak ada yang tidak bisa selesai. dipahami. Berkali-kali Bang Karni bilang, oleh rakyat. Saya indah supaya rakyat juga tahu. Berkali-kali Bang Karni bilang, apakah Muhammadiyah salah, apakah NU salah, apakah MUI salah. Saya tidak menggunakan kata salah. Yang saya mau bilang itu, kenapa tidak melakukan klarifikasi tabayun terhadap pernyataannya Yudian? Cukup. Di mana salahnya itu kalimat? Ya, cukup sekarang, makanya kalau bicara ilmu tafsir, kita belajar ilmu tafsir, Zaitun. Saya sekolah itu ilmu. Cukup. Ya, kalau saya tidak ada masalah. Jangan juga begitu. Sekarang coba lihat ya, karena ini terlanjur, saya jawab. Tidak usah terlanjur. Dalil yang namanya mau dipakai itu tabayun. Apakah sudah baca semua penggunaan dalil ini? Tidak semua tabayun. Bilal bin Rabah pernah berselisih dengan Abu Dhar. Abu Dhar menyatakan, ya Ummas Sauda, wahai anak orang yang hitam. Nabi nggak perlu tabayun. Apa maksudnya? Indaka mru'un fika jahiliyah. Kau itu orang yang ada jahiliyah. Sadar dia, minta maaf. Ya. Jadi dalam masalah ini kita di zaman terbuka, sebuah pernyataan yang bisa dinilai oleh publik, dinilai oleh MUI, dinilai oleh Muhammadiyah, NU dan juga agama-agama lain. MUI sendiri
sudah melihat bahwa ini kan pernyataannya jelas. Dan MUI ini sebagai himayatul ummah, sebagai penjaga umat, sebagai himayatul din, penjaga agama, harus memberi pernyataan. Kalau tidak, nanti MUI dikira apa? Kenapa tidak memberi? Ini kan pernyataannya jelas bahwa musuh agama. Tentang klarifikasi silakan saja, tapi tidak semua perlu tabayun. Bayangkan kalau semua juga harus ditabayun. Lalu kemudian saudara, maksud saya MUI sudah melihat, sudah membahas, dan ini dalam rapat MUI tadi semuanya sepakat tanpa perbedaan bahwa jelas sekali pernyataan itu bahwa ini kekeliruan. Pernyataan mengatakan agama musuh Pancasila itu jelas salah. Cukup. Dengar, wahai rakyat Indonesia, kalau Anda menyebutkan itu sebagai bentuk dari klarifikasi, yang kenapa Anda ikutkan dengan harus mundur, berhentikan, kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Kalimat apa itu, Ustaz Zaitun? Coba perhatikan. Tolonglah, Anda jujur bicara kepada rakyat Indonesia. Boleh, Pak kalau Karni? Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Pak Karni, Ada udah tanya, dia jawab dong. Oke, saya jawab ya. Pak Karni, pertama itu bukan kata-kata saya. Yang kedua, coba sabar dulu, sabar. Saya tidak bicara dengan Anda tentang materi itu. Ada nanya, dia jawab. Dia panjang, saya harus bicara. Ini baru mulai dia jawab. Baru mulai dia jangan jawab. umat juga tersesat dengan penjelasannya Ustadz Zaitun. Saya harus klarifikasi, saya harus menjelaskan. Acara malam ini bagi saya memalukan. Ya. Jangan KI, acara hebat ini. Jangan memalukan. Ya, jadi Bang Karni sedikit aja. Tadi kan rekaman yang dibikin TV One itu kan lengkapnya sambil tertawa Pak Kiai Muhyiddin ya mengatakan begitu. Ya, kalau tidak bisa dibina, dibinasakan artinya dipindahkan. Itu kan ada jelas sekali. Itu Pak. Iya, saya juga mengatakan. Tidak bagus. Sebetulnya saya itu ingin kalau tadi setelah selesai saya mau pamit, memang ada urusan. Sebab saya tidak ingin di depan publik ya harus ya walaupun saya MUI, tapi bagaimanapun Pak Ngabalin ada sorbannya juga, ya. Jadi nanti kelihatan ini kok sesama ustadz, ya. Tapi ada kalanya kita terpaksa harus menyampaikan kebenaran, ya, di depan umum untuk meluruskan hal-hal yang keliru. Yang pertama, ya kalau tentu orang melihat secara sepintas, ini kan bisa mandi dalil gitu. Tapi dalil itu banyak orang sering keliru. Comot ayat, comot hadis, tidak tahu dalil itu untuk apa. Ya. Dan inilah yang sebetulnya yang sangat disayangkan, ada orang-orang yang berani mengatakan manipulator agama ya di kesempatan tertentu. Lalu kemudian tidak pernah misalnya mau coba siapa tuh ya? Siapa? Saya sekarang kalau mau sebut nama, katakan nama saya siap menghadapi di mau terbuka, tertutup ya.